Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari anak-anak silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Izinkanlah berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Agustina Nogolibun, Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. Martin. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ina, Bu. Kenapa? Lupa, Bu. Oh, ya udah. Sudah dulu. Oke, jadi baik. Di sini kita akan menjelaskan aspek pasar. Gurunya Ibu Guru. Baik, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materi, siapa di sini yang tahu pengertian pasar? Saya, Bu. Oke, silakan. Pasar itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Oke, terima kasih. Jawaban kamu tepat sekali. Di sini ada 3 faktor utama dalam pasar. Yang pertama, orang dengan segala keinginannya. Yang kedua, daya belinya. Yang ketiga, tingkah laku dalam pembeliannya. Berikutnya, analisis pasar. Analisis aspek pasar dan pemasaran memegang peranan penting yang belum memulai bisnis. Sumber pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Jawaban. Berikutnya, tujuan pasar. Di sini siapa yang tahu tujuan dari pasar? Ada yang tahu anak-anak? Ada, Bu. Oke, silakan. Tujuan dari pasar itu yang pertama menganalisis permintaan atas produk. Yang kedua menganalisis penawaran atas produk sejenis. 3. Menganalisis ketersediaan rekaman atas pemasok faktor produksi. Yang keempat, uraian analisis tingkat persaingan sekaligus strategi dalam pemasaran produk. Dan yang terakhir, hasil dari metode dari aspek pasar yang menguntungkan produk di tengah pesaing. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat tepat sekali. Di sini Ibu akan melanjutkan materinya. Berikutnya, segmentasi pasar, sasaran pasar, dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya pembagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Oke, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Artinya membagi menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa kelompok variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Variabel untuk melakukan segmentasi terdiri dari segmentasi konsumen dan segmentasi industri. Berikut ini variabel untuk melakukan segmentasi pasar komunikasi menurut Philip Coulter sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografik.
Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografik. Berikutnya, variabel untuk melakukan segmentasi pasar di industri sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografik. Dua, karakteristik pengoperasian. Yang tiga, pendekatan pembeli. Yang keempat, Berikutnya, variabel untuk melakukan segmentasi pasar di industri sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografik. Baik, berikutnya variabel untuk melakukan segmentasi pasar industri sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografik. Kedua, karakteristik pengoperasian. Yang tiga, pendekatan pembeli. Yang keempat, karakteristik personil industri. Yang kelima, faktor situasionalis. Berikutnya, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu segmen pasar atau dapat dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran. Kegiatan menciptakan pasar sasaran meliputi Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi yang pertama, evaluasi segmentasi pasar. Yang kedua, memilih segmentasi pasar. Yang ketiga, menentukan posisi pasar. Yang keempat, melaksanakan dan memiliki. Strategi penentuan pasar. Berikutnya, sumber data. Sumber data terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder di sini berupa data tentang kesediaan masyarakat untuk menggunakan produk dihasilkan perusahaan, kondisi pasar produk yang akan dihasilkan. Yang berikutnya, data sekunder berupa literatur tentang pasar, pengembangan harga, dan penjualan produk yang akan dihasilkan. Pengembangan pendapatan masyarakat. Oke, berikutnya responden atau narasumber. Untuk mengenali data yang berkaitan dengan aspek pasar dan studi kelayakan bisnis dapat diperoleh dari kelompok berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pasar sasaran. Yang kedua, pelaku usaha yang sejenis. Yang pertama, masyarakat sebagai pasar sasaran, yaitu untuk memperoleh data tentang tanggapan dan ketersediaan masyarakat dalam menggunakan produk yang akan dihasilkan perusahaan tersebut. Yang kedua, pelaku usaha sejenis.
untuk mengetahui kondisi pasar produk yang akan dihasilkan. Apakah belum ada yang paham? Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih. Jika semuanya sudah paham, saya akhiri pertemuan ini. Dan mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang, sampai jumpa.